Al-Hasan rahimahullahu berkata, semoga Allah merahmati hambanya yang berhenti di saat berkeinginan. Jika karena Allah, maka ia laksanakan, dan jika karena selainnya, maka ia tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Alhamdulillah, di sini saya akan kembali berbagi ilmu yang telah saya dapatkan di kelas Inner Game Life Coach Academy tentang The Desire Trap, seni menata keinginan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah salah jika kita punya keinginan? Tentu saja tidak. Bahkan setiap kita pasti punya keinginan, bahkan perlu untuk memiliki keinginan, karena dengan keinginan itulah kita bisa bertumbuh lebih baik lagi. Justru jika kita tidak punya keinginan, karena ragu-ragu untuk melangkah, kita akhirnya tidak mencoba. Kadang seringkali kita lebih baik salah langkah daripada ragu-ragu melangkah, karena kalau misalnya kita salah langkah, kita bisa dapat pengalaman baru dan bisa belajar dari kesalahan tersebut. Sedangkan kalau kita ragu-ragu melangkah, kita tidak mencoba apapun dan tidak belajar apapun. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, keinginan itu adalah sesuatu yang perlu kita miliki. Akan tetapi kita perlu hati-hati terhadap keinginan kita, karena keinginan kita itu dapat mempengaruhi energi kita ataupun kebahagiaan kita. Kita perlu waspada jika keinginan kita membuat kita memiliki ciri-ciri seperti ini. Yang pertama, sibuk memikirkan yang belum ada dan lupa mensyukuri ataupun menikmati yang sudah ada. Seringkali kita baru sadar nikmat jika nikmat itu sudah hilang. Kita baru sadar sehat kalau kita sakit. Kita baru sadar nikmat waktu luang kalau kita sudah sibuk dan nikmat-nikmat lainnya. Jika keinginan kita hanya menyibukkan kita, memikirkan kita karena terlalu sibuk ingin mencapai keinginan yang belum ada, dan sehingga lupa mensyukuri yang sudah ada. Kemudian yang kedua, sibuk merisaukan hasil dan lupa menikmati proses. Ini yang membuat kita tidak mindfulness terhadap pekerjaan kita saat ini, terhadap proses kita saat ini. Karena kita terlalu mengkhawatirkan masa depan, kita terlalu merisaukan hasil yang belum terjadi. Jadi kita tidak fokus di sini kini dan tidak hidup di sini kini. Kemudian yang ketiga itu, ataupun terjebak dalam hedonisme treadmill. Apa itu hedonisme treadmill? Intinya itu kalau udah dapet, kepingin lagi yang lain, mengejar sesuatu yang gak ada habisnya. Semisalnya itu kayak lingkaran seperti ini. Jika kita punya keinginan, kita terus berusaha semaksimal mungkin sampai keinginan itu terjadi, sampai keinginan itu tercapai. Kita nyari bagaimana caranya agar keinginan itu tercapai sampai terpenuhi. Dan jika keinginan itu terpenuhi, tentu kita akan merasa senang. Tapi rasa senangnya mungkin hanya akan bertahan 3-6 bulan saja. Dan setelah itu rasanya biasa aja. Kita akan terbiasa. Dan dari muncul perasaan itu, dari setelah itu muncul ketidakpuasan dan menginginkan lagi yang lain. Terus muter seperti itu. Jangan sampai kita punya keinginan yang seperti ini, karena itu membuat kita capek dan mengejar keinginan yang tidak ada habisnya. Jangan sampai kita punya pemikiran bahagia yang bersyarat. Bahagia, aku bahagia jika ini. Jangan sampai, karena ya ini salah satu yang merenggut kebahagiaan kita gitu. Jadi sebisa mungkin kita bahagia itu tanpa syarat. Kita bahagia meskipun mungkin kita belum punya apa yang kita inginkan gitu. Lalu apa sih
yang seharusnya, keinginan yang sebaiknya kita miliki, yaitu keinginan yang jernih. Ciri-ciri yang keinginan yang jernih yaitu pertama, tetap mensyukuri dan berbahagia dengan masa kini. Keinginan yang membuat kita bersyukur dengan keadaan kita saat ini. Kemudian, tetap bisa menikmati proses tanpa terganggu oleh hasil akhir. Tetap bisa menikmati proses-proses kita hari ini tanpa terganggu dengan hasil akhir, tanpa merisaukan ataupun mengkhawatirkan hasil akhir ataupun masa depan. Sehingga kita dapat bergerak sepenuh raga, berdoa sepenuh rasa, dan berserah sepenuh jiwa. Dan yang gak kalah penting adalah punya keinginan yang Allah sukai, yang Allah ridhoi. Dan salah satu ciri-ciri kalau keinginan kita itu Allah ridhoi adalah keberkahan. Dan ciri-ciri berkah itu adalah bertambahnya kebaikan-kebaikan dan semakin mendekatkan kita kepada Allah, bukan malah sebaliknya. Lalu bagaimana sih seni menata keinginan kita? Bagaimana caranya agar kita terus punya keinginan-keinginan yang jernih tersebut? Kita dapat latih dengan grateful habits. Karena ini habits, jadi perlu kita biasakan, perlu kita latih dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu gratitude prayer. Kemudian yang kedua ada gratitude journal, dan yang ketiga adalah gratitude statement. Yang pertama ada gratitude prayer, adalah doa syukur. Doa yang isinya ucapan syukur kepada Allah, dan doa yang isinya meminta agar senantiasa bersyukur kepada Allah, ngomong makasih sama Allah. Karena afdalu doa alhamdulillah, karena sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah. Bukan berarti kita tidak boleh meminta, tetapi kalau kita bersyukur maka nikmatnya akan Allah tambah. Doa syukur itu powerful teman-teman. Bahkan jika seorang hamba hanya sibuk bersyukur sehingga lupa meminta, Allah itu kasih jauh yang lebih indah. Jadi kita perlu banget melatih doa syukur ini, entah setelah sholat ataupun di luar sholat, karena kita perlu untuk bersyukur karena nikmat Allah itu begitu luas, begitu banyak bagi diri kita. Kemudian yang kedua adalah gratitude journal, menulis jurnal syukur. Kita biasakan di golden moment ada dua, yaitu sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Kita biasakan untuk mungkin menulis jurnal rasa syukur. Tulis mungkin 3-5 hal apa yang kita syukuri hari ini. Kenapa ditulis? Karena untuk mengingatkan kita, mungkin di saat kita lagi suntuk, lagi capek, lagi jenuh, kita bisa buka catatan itu, buka gratitude journalnya, supaya kita kembali bersyukur lagi, karena sesungguhnya nikmat Allah itu begitu banyak. Dan salah satu selain dari mencatatnya, kita juga bisa mencari tahu ataupun bertanya kepada orang lain, karena seringkali kita nggak sadar nikmat kita dan orang lain yang melihatnya. Kita bisa tanya nih kepada teman kita, menurut kalian apa sih yang semestinya aku syukurin dalam hidup gitu. Kita bisa bertanya kayak gitu supaya kita tersadarkan nikmat-nikmat yang mungkin belum kita syukurin. Kemudian yang ketiga, gratitude statement. Sering menceritakan momen-momen kebahagiaan sehari-hari ataupun kemudahan-kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita. Karena seringkali kita lebih mudah mengeluh, menceritakan keluhan daripada kemudahan kita. Karena gampang banget kita buat mengeluh, sedangkan mengeluh itu adalah kotoran jiwa. Pasti dari kita itu lebih banyak keluhnya gitu. Bahkan obrolan kita sehari-hari itu isinya adu nasib gitu teman-teman. Tapi rasanya itu bikin menguras energi. Pernah gak sih punya teman yang tiap hari kayaknya ada aja keluhannya? Itu bikin kita capek gak sih yang dengerin gitu? Nah, kita latih sebaliknya, latih kita cerita
momen-momen kebahagiaan dan kemudahan-kemudahan yang Allah kasih ke dalam diri kita dalam kehidupan sehari-hari, meskipun itu hal-hal kecil, itu energinya beda banget daripada kita hanya bercerita tentang keluh kesah. Karena kebahagiaan, karena rasa syukur kita sharingkan kepada orang lain itu insya Allah juga mengalirkan kebahagiaan juga bagi orang lain. Karena Allah itu senang kalau hambanya nampakin nikmat-nikmat Allah. Teman-teman, gratitude ataupun grateful habits ini kita perlu latih, karena rasa syukur itu bukan bakat tapi skill yang harus kita asah, harus kita miliki, karena itu berpengaruh banget terhadap kondisi batin kita, terhadap kondisi energi kita. Yang selanjutnya adalah kita bisa praktek menjeda diri. Setiap kita punya keinginan, kita jeda dulu. Kita jeda, kita refleksi diri, tanyakan, jika keinginan itu karena Allah, maka laksanakan. Tetapi jika keinginan itu bukan karena Allah, maka tinggalkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan di sharing kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman sekalian urusannya Allah mudahkan dan dilancarkan segala rezekinya. Allah berkahi waktunya, ilmunya, umurnya, rezekinya, keluarganya, dan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.